kegiatan, Kiai juga ada kegiatan. Tapi kita sering komunikasi, aku support dia karena aku juga suka musik, aku juga suka seni. Sudah cukup ya petualang saya ya dalam kisah sebuah asmara. Chemistry itu nggak pernah kita tahu. Wajar lah, kita tidak akan bisa menebak kapan itu akan terjadi. Dan kita selaku umumnya manusia pasti akan ketemu kita pasangan yang salah. Sebelum kita akan menemukan seperti saat ini pasangan yang tepat buat kita. Kita mengkaji diri kita lebih jauh dan lebih kita tingkatkan iman dan ketakwaan. Saya Hendrianto bertempat tinggal di Kampung Bulak. Sampai ada yang bunuh, aku mau dia orang itu ditangkap. Hanya sehari Zaskia Gotik bahagia merasakan pertunangannya dengan Vicky Prasetyo. Pasalnya, kedok sang tunangan langsung terbongkar. Vicky bukanlah perjaka tulen ataupun duda anak satu. Vicky seorang suami dan seorang ayah dari 3 orang anak yang masih kecil. Kemarin, Rama yang merupakan istri sah Vicky menggelar konferensi pers. Berat banget buat aku untuk duduk di sini, ketemu kalian. Butuh pemikiran yang sangat amat jernih buat saya berpikir. Di satu sisi saya punya anak-anak saya. Di satu sisi ya, Vicky masih suami saya. Vicky Prasetyo adalah suami saya. Saya masih istri yang sah. Kami sudah menikah 8 tahun yang lalu. Saya menikah sama Vicky dari usia 22 tahun. Sampai saat ini belum bercerai. Alhamdulillah pada malam hari ini tanggal 1 September 2013 Zaskia mengenalkan sosok pria yang sangat luar biasa buat Zaskia dan keluarga Zaskia. Sosok pria yang sangat berjiwa besar, sangat pintar sekali. Samalah 11-12 sama saya pintar. Iya, ini calon aku. Ya. Namanya siapa, Pap? Vicky Prasetyo. Meski belum menceraikan Rama, Vicky Prasetyo secara demonstratif berani menggelar acara lamaran yang mewah untuk Zaskia Gotik. Lamaran yang digelar di sebuah hotel mewah di Jakarta tersebut benar-benar melukai hati Rama dan anak-anaknya karena ditayangkan secara luas oleh media televisi. Bismillahirrahmanirrahim. Aku lamar kamu menjadi pasangan aku. Apakah kamu mau menerima lamaran aku? Menyematkan cincin pernikahan, tanda pengikat hubungan keduanya. Anak-anak polos ya, Mbak. Apalagi kakaknya yang paling besar, dia lihat papanya ada di TV. Mama lihat papa masuk TV. Shock semua. Saya bukan tahu dari orang-orang, ini malah tahu dari TV gitu kan. Maksudnya sampai seacara ini kah gitu kan gitu. Anak saya yang pertama nangis. Kita pelukan berdua. Nggak ada yang bisa kata yang kita lontarin. Anak saya netesin air mata. Maksudnya dia juga nggak ngerti kenapa dan kenapa mamanya nangis juga kenapa. Dia juga nggak paham. Cuman dia berusaha untuk senyum depan aku. Mama, apa maksudnya cuman komentar. Kita nggak diundang gitu. Cuman berusaha menghibur aku. Kita nggak diundang ya, Mbak. Mama saya sampai nggak bisa hadir, Mbak. Nangis. Bahkan hampir mau pingsan untuk dengar berita ini. Dan kami shock. Aku nggak mau menjelekkan, aku nggak mau ngejudge. Cukup. Maksudnya hanya untuk meluruskan. Ini loh. Karena aku udah gerah banget baca di media ya. Ini. Aku shock, Mbak.
Selain pengakuan Rama, beberapa penyanyi dangdut juga ikut angkat bicara. Ada Ade Nurul yang mengaku pernah dekat dengan Vicky dan pernah diajak menikah. Demikian juga pedangdut seksi Desi Kitaro. Desi bahkan mengaku punya video mesra bersama Vicky. Kalau saya pacaran berhubungan 4 bulan, tapi saya kalau kenal di BBM saya udah lama. Desi kan susah ya ketemu orang gitu, cowok yang baru kenal. Kok tiba-tiba bisa ngikutin dia gitu loh. Sebenarnya ada bukti-bukti, tapi kalau kita tunjukkan kan nanti ada undang-undang pornografi, ntar kasusnya jadi merebak seperti Ariel dan sebagainya, kan nggak bisa kan itu kan privacy pribadi, dan nggak hanya Desi sendiri. Kalau itu kan habis jalan sama Desi di Bali, pulangnya sama Ade Nurul, habis Ade Nurul nanti ganti sama Camelia Gomez, habis itu sama Camelia Petir. Ini Camelia Petir nggak datang. Biasanya modus operandinya Vicky juga gitu ya, selalu manggil kita mami dan dia papi, benar nggak? Ya, Semua kita pasti dipanggil mami dan dia papi. Saya kemudian dia ciptakan saya dikirimin lagu yang karangan dia lah, yang di sana tuh ada refnya perbedaan usia, nggak mau, tidak penghalang cinta kita segala macam. Sampai saya tuh yang tadinya berpikir dia main-main, benar-benar serius karena demi Allah mami, demi Allah katanya. Seperti kisah Desi Kitaro, Saskia juga baru pacaran selama 4 bulan dengan Vicky dan langsung dilamar. Kita kenal udah lumayan lama ya, cuma kita dekatnya mungkin 4-5 bulan ini karena aku juga ada kegiatan, Kiai juga ada kegiatan, tapi kita sering komunikasi. Aku support dia karena aku juga suka musik, aku juga suka seni. Sudah cukup ya petualang saya ya dalam kisah sebuah asmara. Chemistry itu nggak pernah kita tahu. Wajar lah, kita tidak akan bisa menebak kapan itu akan terjadi. Dan kita selaku umumnya manusia pasti akan ketemu kita pasangan yang salah sebelum kita akan menemukan seperti saat ini pasangan yang tepat buat saya. Lalu siapakah Vicky sesungguhnya? Benarkah Vicky seorang penipu ulung dan sengaja mengincar penyanyi dangdut sebagai korbannya? Saskia Gotik benar-benar bingung dan masjul. Berbagai tudingan miring yang dialamatkan kepada tunangannya Vicky Prasetyo bak sambaran petir di siang bolong. Namun benarkah Vicky seorang penipu dan suka mempermainkan wanita? Siapakah Vicky yang sebenarnya? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya, Anastasia Vera, inilah kabar teraktual untuk Anda. Tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Baru beberapa hari menikmati indahnya bertunangan, Saskia Gotik sudah dihempaskan ke sebuah realita yang teramat menyakitkan. Vicky sang tunangan ditengarai seorang penipu yang kerap mempermainkan wanita, khususnya para penyanyi dangdut. Minggu 1 September menjadi hari yang sangat membahagiakan bagi Saskia Gotik. Pemilik goyang itik ini bagai terbang ke langit ke-7 setelah dilamar Vicky Prasetyo. Sayang, Saskia agaknya dibutakan oleh cinta. Vicky tak lebih dari seorang pembual yang selama ini telah melakukan aksi tipu-tipu kepada banyak wanita. Korban Vicky umumnya pedangdut cantik. Kepada mereka, Vicky mengaku anak menteri dan seorang pengusaha. Uniknya, Vicky menjerat para pedangdut ini lewat tokoh Dr. Meida, seorang ahli bedah plastik asal Amerika. Belakangan baru ketahuan, Dr. Meida tak lain tak bukan adalah tokoh rekayasa ciptaan Vicky. Dia membuat grup, salah satu grup namanya Dr. Armeda. Dan aku, Ade Nurul, salah satunya yang di-invite di dalam satu grup itu. Terus dia nginvite aku juga langsung pribadi. Ya sempat ngobrol sih, tapi kita sempat ngobrol nggak banyak sih tentang sama Dr. Armedanya itu. Tapi tiba-tiba beberapa minggu kemudian ada broadcastan bunyinya hati-hati dengan Dr. Armeda, dia itu penipu karena Dr. Armeda itu nggak ada. Itu ternyata seorang laki-laki. Nah terus sudah berapa lama Dr. Meda bilang sama saya, katanya saya mengenalin katanya temennya, anak menteri. Terus udah gitu pengusaha sukses, udah gitu dia masih single gitu. Dia mau nggak dikenalin namanya Vicky, kata dia gitu. Kalau Vicky sih ngakunya sama Desi dia anak menteri.
dia lagi mencalonkan anggota DPR dan menjanjikan dia mau nikahin saya, membelikan rumah, mobil, semuanya. Profesinya dia bisnis. Yang saya tahu itu. Dan nggak bisa saya jelaskan satu persatu.